Ya tentu saja apa yang Anda yakini di dalam keyakinan Anda yang sekarang itu tidak seperti yang diimani di dalam agama Kristen. Sebab mengenai hidup kekal ini di dalam agama Kristen semata-mata adalah anugerah Allah, bukan karena perbuatan baik, sedangkan perbuatan baik itu adalah bagian dari mengucap syukur. Nah teman-teman, Shalom, selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dalam segmen ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan terkait dengan seseorang yang sekarang sudah menjadi mualaf dan beliau ini mengaku sebelumnya adalah seorang pendeta. Dan karena itu, mari kita lanjutkan pembahasannya dan seperti biasa kita simak dulu apa yang disampaikannya dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Yesus berkata, firman Allah berkata, aku adalah aku, saya harus menyembah Allah. Alam cipta langit dan bumi, saya harus menyembah Allah cipta langit dan bumi. Selama ini Yesus saja meminta kepada Allah, saya bilang. Apa jadinya saya bilang. Lalu istri saya bilang lagi, orang Islam masuk surga nanti katanya. Soalnya mereka berpuasa, mereka berbuat baik, mereka bersedekah katanya. Tidak bisa orang Islam masuk surga. Saya sendiri bilang gitu. Soalnya kalau mereka mati putar-putar di padang pasir tidak menemukan surga. Karena mereka tidak melalui Yesus, saya bilang. Lama-lama itu saya pikir, wah benar ini. Istri saya benar kata-katanya itu. Ya. Dari Nabi berpuasa sampai ke Yesus, saya bilang. Tapi saya tidak pernah berpuasa, saya bilang. Segala hati saya selama ini yang gundah, yang susah, yang tidak bisa tentram ini. Mudah-mudahan melalui Islam saya akan tentram, akan damai nanti, saya bilang. Selama ini saya gundah gulana. Bukti saya gundah gulana, saya bilang. Gereja Apen saya masuknya. Gereja Pantai Kosta saya masuknya. Gereja Katolik saya pelajarinya. Gereja Protestan saya hidup di dalamnya. Sekarang semua gereja ini tidak ada yang beri ketenangan untuk saya bilang. Tetapi sekarang saya bilang, saya ambil keputusan, saya akan menjadi Islam. Saya akan ambil Islam sebagai pedoman hidup saya bilang. Tahun 95 saya ambil keputusan, saya mencari orang mengajar saya tentang Islam. Ada dari Jawa Timur, dari Sulawesi, ketemu di situ. Mereka merantau. Mereka tanya apa sebab menjadi Islam, saya jelaskannya. Lalu mereka menuntun saya, mengajar saya hukum Islam, mengajar saya mensolat, menunaikan solat, semua hukum Islam itu diajarkannya. Kemudian ini buku katanya, buku Iqra. Ini buku Iqra ini untuk kamu pelajarinya katanya. Hanya dia kasih saja, tapi dia tidak pernah buka. Mengajar saya, kalau kamu pulang kamu bawa ini katanya. Saya bilang, ya siap, saya bilang. Saya siap menjalankannya, saya bilang. Tahun 96 saya dah resmi masuk Islam. Tapi tahun 95 itu saya masuk Islam. Masuk Islam, berpuasa sendiri. Tidak diketahui oleh orang Islam di sekitar saya tuh, tidak diketahui. Saya bisa berpuasa sebulan penuh. Saya bisa sholat juga menyebut nama Allah, saya berdoa itu, tapi tidak ngerti kiblat di mana kiblat. Asal saya ruku, berdiri, sujud, ruku, tidak tahu di mana arti kiblat. Sampai saya masuk Islam itu, mereka kalau kita sembahyang harus menghadap kiblat katanya. Kiblat itu sebelah matahari terbenam. Oh, itu rupanya kiblat, saya bilang. Baru saya ngerti. Nah teman-teman, itulah cuplikan videonya. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasannya, mungkin di antara kalian ada yang masih mengingat satu video yang kita bahas sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu. Kita membahasnya dalam 3 sesi. Ini teman-teman seperti yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Ini kan seseorang yang sekarang sudah menjadi mualaf dan dia ini mengaku di video-video yang sudah kita bahas adalah mantan pendeta dan juga istri yang mantan pendeta, dan dia membawahi gerakan kristenisasi di Asia. Nah teman-teman, sekitar 2 hari yang lalu saya cek di channel di mana penjelasan beliau ini pertama sekali diupload ke YouTube, ternyata videonya sudah nggak ada. Saya tidak tahu kenapa kemudian videonya bisa tidak ada. Teman-teman bisa memberikan penilaian sendiri. Oke teman-teman, nah sekarang mari kita sama-sama tanggapi terkait dengan penjelasan dari seseorang yang juga sekarang sudah menjadi mualaf ini, dan beliau mengaku adalah mantan pendeta dan juga istrinya adalah sekolah Alkitab. Nah pertama, mengenai tadi penjelasan beliau ini tentang orang yang menganut agama Islam itu bisa masuk surga karena mereka berpuasa, mereka melakukan kebaikan. Nah begini
Tentu saja hal seperti ini berbeda dengan apa yang diyakini diimani dalam agama Kristen, sebab di dalam agama Kristen mengenai hidup kekal ini semata-mata adalah kasih karunia Allah sendiri. Jadi bukan karena manusia berbuat baik lalu kemudian diberikan anugerah hidup kekal, tidak seperti itu. Sedangkan mengenai perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Kristen itu sebagai bentuk syukur atas anugerah, atas kebaikan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai orang yang percaya. Nah, itu bedanya. Kemudian teman-teman, kan beliau ini sebenarnya juga masih ada di satu sesi lagi durasi panjangnya, tapi mari kita membahasnya per tahap atau per sesi. Karena saya cek durasi nontonnya itu, kalau misalnya kita membahasnya sekaligus kan itu sekitar 20 menit kalau tidak salah teman-teman. Nanti beberapa pernyataan beliau yang perlu untuk kita bahas, akhirnya kan nanti banyak teman-teman yang tidak mendengarnya sampai selesai. Jadi saya putuskan untuk membahasnya sesi per sesi. Karena saya periksa, saya cek durasi nonton teman-teman, oh ternyata memang bagusnya adalah dibahas per sesi. Jadi ini adalah sesi kedua atau sesi ketiga nih pembahasan ini. Jadi teman-teman begini, mengenai penjelasan beliau bahwa ia kemudian setelah berpindah gereja ke gereja A, ke gereja B, tadi sebagaimana sudah disampaikan, tetapi kemudian itu tidak memberikan kenangan yang mendalam, kenangan yang baik buat beliau, lalu akhirnya memutuskan untuk berpindah agama dengan menganut agama Islam, dan sekarang beliau ini disebut sebagai mualaf. Bagi saya sih sebenarnya mengenai hal ini sah saja ya. Ketika beliau pada akhirnya merasa bahwa saya tidak mendapatkan kenangan di gereja A, saya tidak mendapatkan kenangan di gereja B, ya akhirnya memutuskan untuk menganut agama Islam, itu boleh saja, silahkan, itu kan urusan personal ya. Tetapi ada satu pernyataannya lagi tadi yang mengatakan bahwa oh nabi-nabi itu berpuasa, kenapa kami tidak? Teman-teman juga sudah disampaikan yang dalam video sebelumnya, atau sesudah nanti kalau kita bahas di sesi 4 juga sudah disampaikan oleh beliau bahwa kenapa dalam agama Kristen itu tidak ada puasa. Nah sebenarnya begini ya, ini sebenarnya argumentasi yang bukan baru, karena ya, kalau teman-teman perhatikan di video-video sebelumnya sudah kita bahas, juga ada mualaf yang mengatakan bahwa kenapa dalam agama Kristen itu tidak ada puasa. Di dalam Alkitab itu sudah jelas-jelas memang ada puasa, hanya saja cara mengaplikasikannya, cara mengimplementasikannya tidak harus dipublis, tidak harus dituliskan di sebuah spanduk besar, lalu ditulislah di tembok-tembok atau di mana-mana begitu ya. Nih bulan ini orang Kristen berpuasa, minggu ini orang Kristen berpuasa. Tidak seperti itu. Sebab seperti yang Alkitab katakan mengenai berpuasa ini kan, makna utamanya sejak semula ada bentuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bentuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan karena itu esensinya bukan tentang tidak makan, tidak minum. Jadi pada akhirnya seperti yang semua sudah kita simak sama-sama, bagi saya sih sejauh ini ya, selama pembahasan sesi 1, sesi 2, atau kalau tidak salah sesi ketiga ya, kita bahasnya, saya cek dulu ya. Ini sesi kedua atau ya ini sesi ketiga kita bahas mualaf ini. Dan sejauh ini saya bisa menyimpulkan bahwa sangat tidak mungkin beliau ini adalah seorang mantan pendeta, dan juga sangat tidak mungkin beliau ini adalah mantan sekolah Alkitab. Jadi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dan mari terus belajar mendalami apa yang kita yakini, apa yang kita imani di dalam iman Kristen dan berbasiskan pada Alkitab. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.